Sekarang kita lihat soalnya. Nah, ini ada tabel begini. Nah, rata-ratanya diketahui. Rata-rata dari tabel tersebut itu 14 tahun. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah, maka jumlah penduduk kelompok umur 20-24 ada berapa orang, gitu kan? Nah, perhatikan di tabelnya, eh, range usia 20-24 itu kan jumlahnya dipakai oleh variabel X kan. Nah, jadi kita nyari nilai X-nya nanti. Oke? Nah, coba dikerjakan dulu. Ini tabelnya. Jangan lupa konsep kemarin rata-rata kita harus, yang pertama kita lakukan adalah lihat nilainya. Dan setelah lihat nilainya, kita lihat lagi dan cari nilai tengahnya dari nilai tersebut ya, dari range nilai tersebut. Oke. Ya. Coba dikerjakan dulu untuk soal yang ini. Rata-ratanya diketahui 14 tahun untuk tabel tersebut. Yang ditanyakan adalah range untuk 20-24 ada berapa orang. Ya, itu di tabelnya kan 20-24 jumlahnya pakai X kan. Jadi belum diketahui X itu berapa sih sebetulnya. Gitu ya. Oke, pakai konsep kemarin yang rata-rata data majemuk ya. Cari nilai tengahnya dulu ya adik-adik ya. Benar, kasih waktu mungkin sampai pukul 10. Nanti pukul 10 kita bahas ya. Selamat mengerjakan. Yeah. Good morning, Samantha. Good morning, Kak Samuel. Yeah. Please work this test. Hey, Yeah. everyone, Kak Samuel. Okay, good morning, Samantha. Hey, everyone, Kak Pandan. Gimana, Sam? Pagi, Justin. Nah, buat yang baru join, coba kerjakan, lihat tabelnya, terus lihat yang ditanyakan apa, baru kerjakan ya. Di situ yang ditanyakan kelompok umur 20-24 itu berapa orang. Nah, di tabelnya kan jumlah 20-24 kan pakai variabel X ya. Nah, kita diminta cari nilai X-nya berapa. Gitu, ya.
Yang pukul 10 kita bahas ya adik-adik ya. Pagi Laras. Pagi Lia. Pagi, Kak. Oke, sudah pukul 10. Adik-adik ada yang sudah dapat berapa nilai X-nya dari frekuensi 20 dan 24? Ada yang sudah dapat? Rata-ratanya diketahui 14. Nah, kita diminta dari nilai X-nya ini berapa. Kan kelompok umur 20 sampai 24 ini kan yang jadi fokusnya ya. Karena dia frekuensinya pakai X. Gimana? Ada yang mau coba jawab? 3. Oke, kita simpan jawaban Kesha ya. 3 ya. Oke. Saya juga 3, Pak. Sam juga 3. Oke, ya, sekarang kita coba cek. Yang penting kan dari sini di kelompok umurnya ini atau di nilai ini kita cari nilai tengahnya dulu kan. Oke. Antara 0 sampai 4, nilai tengahnya berapa? 0 sampai 4, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya umur berapa 2, sih? Kak. 2. Oke. Lalu antara 5 sampai 9. 7, Kak. 7. Tambah 5 aja ya ini ya, karena kelasnya kan 5 panjangnya. Ini 12 ya. Ini 17. Ini 22. Ini 27, betul ya? Nah, tinggal kan ini nilai kali frekuensi, betul nggak? Ya, 2 kali 2 berarti kan 4. 7 kali 3, 21, betul? 12 kali 5, 60. 17 kali 6 berapa? 102, bukan? Lalu ini karena dia tadi 22 dan frekuensinya X, berarti kita tulisnya 22 kali X, berarti 22 X ya. Dan 27 kali 1 berarti 27. Nah, ini kita jumlahkan. Lalu frekuensinya juga atau jumlahnya ini kita jumlah. Jumlahnya frekuensinya tadi ya, 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10, 16, tambah 1, 17. 17 tambah X, berarti kan? Ini 17 tambah X. Lalu ini 25, per 5. Lalu ini sekitar 187. 87 tambah 27 itu 214 bukan ya? 14 ditambah 22X. Ya. Nah, karena frekuensi 24-nya masih X, kita menjumlahkan frekuensinya begini. 17 tambah X, karena X-nya belum diketahui. Lalu nilai kali frekuensinya kita jumlahkan 214 tambah 22X. Ya. Nanti kita masukin ke konsepnya, baru kita dapatkan berapa sih X-nya itu. Ya. Nah, diketahui kan di soalnya rata-ratanya 14 tahun. Ya enggak? Rata-ratanya kan 14 tahun nih. Jadi kan X sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma frekuensi ya. Oke, rata-ratanya 14. Ya. Lalu kemudian 17 jumlah XI kali FI-nya 214 ditambah 22X. Lalu jumlah frekuensinya 17 ditambah X. Nah, adik-adik untuk menyelesaikan begini, kalian ingat konsep perbandingan atau pembagian. Jadi kalau misalkan Kak Bandar punya bilangan 2 sama dengan X dibagi 3. Nah, kira-kira X-nya gimana nyarinya?
bilangan berapa yang dibagi 3 hasilnya 2 kan gitu kan. Nah kayak gini kalian nggak usah pusing, tinggal kalikan aja 2 kali 3 yang ini. Ini dikalikan, maka dapatlah X-nya berarti 2 kali 3. Ya. Maka dapat X-nya 6 kan. Nah sama dengan konsep ini, berarti ini kita kalikan dulu kan. Ini 14 kali 17 tambah X. Oke. Nah, ini bandar pindahin ke atas ini ya. Supaya jadi lebih luas nanti kita nulis. Ini 14 kali 14 dikali 17 tambah X sama dengan 214 tambah 22X. Benar ya? Ini ya. Ya kan? Lalu kemudian, ini kan kita kali dalam kurung aja nih. 14 kali 17 berapa? Lalu 14 kali X berapa? 14 kali 17 itu berapa sih? 14 kali 17, berapa sih dia? 14 dikali 17. 238 bukan? Bentar ya, 238 ya. 14 kali 17, 238. Betul. Lalu 14 kali X, berarti kan 14X. Ya. Ini sama dengan 214 tambah 22X. Gitu ya. Nah, ini udah enak nih. Tinggal kita kumpulin X sama X-nya, angka dengan angkanya. Angkanya Kak Bandar kumpulin di sebelah kiri ya. Pindahin ke sana, X-nya Kak Bandar pindahin ke kanan. Berarti 238 dikurang 214 ya. 214-nya pindah jadi negatif. Lalu 22X, 14-nya pindah jadi negatif 14X. 238 kurang 214, berarti 24. Benar ya? 22 kurang 14 berarti 8X. Maka X-nya kan 24 dibagi 8. Ini sama dengan 3. Jadi, frekuensi 20, frekuensi usia 20 sampai 24 itu ada 3 orang. Gitu ya, maka jawabannya dari yang sini, dari tabel ini yang jawabannya. Oke. Ada kesulitan. Ada kesulitan nggak buat memahami konteks soalnya, lalu membaca tabelnya, dan mengaplikasikan konsep mencari rata-ratanya? Ya ada? Saya izin screenshot dulu, Pak. Iya, silakan saya. Silakan dicatat, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi kita sekarang mulai belajar mengembangkan soal yang ada ya. Jadi kemarin kan kita masih cari rata-ratanya, sekarang kita cari frekuensi yang satu nggak diketahui gitu ya. Oke. Apakah sudah? Kalau sudah, benar mau lanjut ke soal berikutnya. Sudah? Ada pertanyaan tentang soal yang ini? Masih mudah ya? Maksudnya mudahnya karena kita tinggal nyari frekuensi yang nggak diketahui gitu ya. Oke. Ya.
Kalau udah, kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Nah, coba lihat ini. Coba cari rata-rata dari tabel ini. Rata-ratanya berapa sih dari tabel ini? Gitu ya. Oke, sampai 10 lewat 15 ya. Kita Bandar kasih waktu ya. Cari rata-ratanya dari tabel ini ya.
Ada yang udah dapat rata-ratanya berapa? Ada yang dapat nggak? Kalau di aku 102,9 Pak Bandar. Oke, 102,9 ya, cek ya. Yuk, kita cari nilai tengahnya dulu kan. 89 ke 97. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengah dari 89 ke 97. 89 ke 97. Berapa tuh? 93. 9, 93 ya. Oke. Ya, betul. Berarti ini tambah berapa nih? 9. Ini 102 betul. Betul? Iya. Tambah 4 ya Kak. Betul ya, 102 ya. Terus ini 113. 111, sorry, 113. Ini 111. Ini 120. Betul ya? Ya, berarti ini nilai kali frekuensi di sini ya. 93 kali 30 berapa? Jadi ini 2790 ya. Lalu 102 kali 40 berarti 4080. 111 kali 20, 22, 20. 120 kali 10, 1200. Nah, sekarang tinggal cari jumlah frekuensinya berapa. Lalu nilai kali frekuensinya dijumlahin sama 30 tambah 40, 70, 90, 100 pasti. Ini apa nih? Ini 6.300, 7.500, berarti 10.290, betul ya? Maka rata-ratanya kan sigma XI kali FI dibagi sigma frekuensi. Ini 10.290 dibagi 100. Maka hasilnya adalah 102,9. Jawabannya yang E. Aman ya, nyari rata-rata ya. Mau dicatat atau langsung ke soal berikutnya? Izin screenshot lagi Pak. Oke, silakan. Yang lagi batuk saya. Iya Pak Bandar, hari ini saya lagi agak batuk sama memang dari kemarin itu bolak-balik kamar mandi, nggak bisa berhenti buang air besar kemarin itu. Salah makan mungkin. Atau makan yang pedas mungkin. Kayaknya sih gara-gara efek masuk angin ya sama diare. Oh ya, hati-hati ya. Jangan lupa obat diarenya diminum. Biar diarenya berhenti ya. Iya, soalnya apa ya, sering tidur malam jadi mungkin efeknya kan ke perut, angin Iya. kan soalnya. Berarti pola tidurnya harus diperbaiki ya, Sen. Jangan tidur malam-malam lagi. Nah, Bandar itu sekarang tidur paling maksimal jam 9 tidur. Walaupun paginya jadi lebih cepat bangun, tapi lebih segar badannya kalau tidur dengan cepat. Yuk, lanjut ya. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ini tadi sama-sama ya. Nah, coba lihat ya. Pertanyaannya jelas, kita cari rata-ratanya berapa. Sampai 10.25 ya.
Oh iya, nanti ada sosialisasi tentang TKA ya adik-adik ya, jam 2 siang buat yang kelas 12. Diharapkan bisa join ke Zoom ya. Ini TKA perkiraan di bulan November nanti buat yang kelas 12 ya. Jadi buat adik-adik yang kelas 12 sekarang, nanti join di Zoom sosialisasi TKA. Itu jam 2 siang hari ini. Tolong disiapkan waktunya supaya tidak misinformasi nanti. Ya, buat yang kelas 12 ya. Saya nanti bantu ingetin teman-temannya ya untuk join jam 2 siang ya. Kapan hari ini, Pak? Iya, hari ini jam 2 siang. Jam Udah 2 pada siang. Udah pada masuk grup semua kan? Grup ujian paket C Oh kan? iya, hari ini ada ya. Nanti Ya. aku ingetin. Bila perlu nanti japri ke teman-temannya supaya nanti teman-temannya nggak ketinggalan informasi tentang TKA ya. Estimasinya kemungkinan di bulan November TKA-nya ya. Untuk yang kelas 12. Ya. Bulan November ulang tahun saya, terus malah harus TKA. Apa? Berarti di ulang tahunnya ada kado yang istimewa dari TKA. Iya, Pak. Nah, untuk TKA ya Kak Bandar saranin adik-adik cari buku soal-soal TKA. Udah banyak di Gramedia atau di online shop ya. Jadi kalian bisa beli dari sekarang untuk banyak latihan soal di buku-buku tersebut ya. Jadi prediksi-prediksi soal TKA yang bakal keluar nanti kalian bisa lihat di situ ya. Jangan sampai nanti kalian cuma mengandalkan yang ada di kelas, itu nggak akan cukup adik-adik. Jadi sebisa mungkin adik-adik siapkan buku tentang TKA ya. Waktunya sekitar 2 menit lagi ya, 10.25 kita bahas ya. Kak Bandar, Ya, gimana? bukan Oke, soal Link. bukan soalnya, tapi aku mau tanya tentang TKA. Gimana, Kay? Ini nanti semua yang TKA atau cuman random di Enggak. hari November? Kalau TKA itu wajib untuk semua yang kelas Semua 12. orang, Cat, semua orang. Yang kelas Ini kan 12 ya. soalnya ini setahu aku ya, ini tuh buat syarat kelulusan gitu. Bukan syarat kelulusan sih, tapi ini Lebih ke arah ini ya, Pak. buat Buat melanjutkan ke jenjang berikut. Ya. kuliah gitu ya. Iya, jadi nanti salah satunya dilihat dari hasil TKA, nggak cuma dari UTBK atau SNBT-nya. Gitu ya. Sebenarnya nggak wajib sih, Kathleen. Maksudnya kalau nggak mau daftar nggak apa-apa, tapi disarankan sih daftar gitu. Iya. Dibilang wajib dan tidak wajib, kalau Kak Bandar lebih suggest kalian untuk ikut. Ya, sekalipun misalkan nanti kalian nggak ada minat mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja doang gitu ya habis lulus SMA. Tapi sebisa mungkin kalian ikut ya. Kak, ya cobain aja. Kalau ininya gimana ntar? Gimana? Nggak, Gimana, maksudnya kayak nggak ada salahnya nyobain. Gimana, Mi? Nggak ada salahnya nyobain TKA. Iya. Jadi makanya kita kan nggak pernah tahu. Maksudnya misalkan kalian saat ini mungkin berpikir udah lulus SMA kerja. Tapi who knows, nanti kalian tiba-tiba pengen kuliah. Dan sekarang kan syarat untuk ke jenjang berikutnya. Contoh misalkan kayak kalian, ini jenjang berikutnya kan nanti kan kuliah ya di universitas. Nah itu dilihat hasil TKA-nya juga gitu adik-adik. Ya, sudah pernah ikut TKA atau belum. Misalkan yang SMP sekarang mau lanjut SMA. Nah dilihat tuh nanti hasil TKA SMP-nya. Ya.
Jelas ya? Yuk, sekarang kita coba jawab yang ini. Ya, ada yang udah dapat jawabannya? Pak Bandar, aku pengen nanya itu emang TKA tuh kalau zaman dulu tuh disebutnya ujian nasional atau beda lagi nih tuh? Oh, kalau zaman Kak Bandar nggak ada istilah TKA. Tapi langsung dulu tuh ada ujian nasional, ada ujian sekolah. Jadi kita lalui dulu prosesnya ujian sekolah. Jadi ini tuh sebenarnya ujian nasional yang dikembalikan ya Pak ya? Tapi bukan jadi syarat kelulusan. Kalau dulu kan ujian nasional zaman Kak Bandar wajib jadi syarat kelulusan kan. Ada batas nilai kelulusannya gitu. Gitu. Oh gitu, ya aku ngerti. Makasih ya Pak Bandar. Ya, lanjut. Rata-ratanya. Ini nilai tengahnya berapa? 50 ke 54 berapa sih nilai tengahnya? 52. Oke, berarti tambah-tambah 5 aja ya. Ini 57 betul? Iya. 67, 72. Oke, ini nilai kali frekuensinya di sini ya. 52 kali 6 berapa? 32. 57 kali 12 berapa? 684 ya. Benar ya? Benar nggak sih? Lalu 62 kali 20, 1240 ya. 67 kali 8, 536. Benar nggak sih? Sorry ya, tolong dibantu Kak Bandar kalau Kak Bandar. 72 kali 4, sekitar 288, betul? Nah ini tinggal dijumlahin aja kan. Ini juga dijumlahin. 18, 38, 46, 50 ya. Oke, ini 246, 12, 20, 23, 11, 15, 18, 26, 25, 11, 13, 18, 20. Ini benar ya? 11, 13, 3060 ya. Jadi rata-ratanya kan jumlah nilai kali frekuensi dibagi jumlah frekuensinya. 3060 dibagi 50. Nah ini coret aja dulu kan. Dari 306 bagi 5 itu sekitar 61. Oke, sisa 1 kali 5 kan 305 ya. Sisa 1/5. Jadi jawabannya yang benar nggak? 61 1/5 betul. Betul? Ada yang beda jawabannya? Adakah yang punya jawaban yang beda? Atau sama? Sama. Oke. Ya, kalau udah silakan di screenshot. Kalau yang mau screenshot kita mau absen. Sorry tadi kayaknya jarak Jet mau nanya apa Jet? Oh iya, tadi kemarin ini. Jadi sebenarnya TKA itu kan untuk yang SNBP ya? Enggak. Itu TKA itu sebetulnya jadi acuan buat kalian melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tidak diwajibkan, tapi Kak Bandar sih menyarankan semua kalian ikut TKA gitu ya. Kemarin sih dengar yang kata siaran yang itu katanya kalau mau ikut SNBP itu harus ada TKA-nya ya Pak. Iya, jadi gini. Yang tadi kayak Kak Bandar bilang, misalkan kalian nggak kepikiran nanti kelas 12 lulus mau langsung kerja gitu kan, nggak kepikiran mau kuliah.
Udah karena itu patokannya berarti kan sesuai arahan pemerintah kan, ya udah nggak dianjurkan kan, maksudnya nggak terlalu diwajibkan. Tapi kan nggak tahu di tengah jalan nanti tiba-tiba kalian setelah kalian bekerja kalian merasa aku pengen kuliah lagi nih. Nah nanti kan ketika kalian mencoba daftar kuliah, maka yang diminta syarat berikutnya kan ada TKA gitu ya. Di tengah jalan kan kita suka berubah begitu ya, maksudnya kan pilihan kita sekarang itu belum tentu jadi finalization dari hidup kita sendiri gitu kan, nggak itu. Makanya disarankan ikut ya. Iya Pak, cuman pengen tanya juga, berarti kalau nilai homeschooling itu bisa ikut yang SNBP gitu lah, yang jalur prestasi gitu? Bisa, SNBP bisa, selama kalian punya hasil, misalkan hasil kejuaraan di mana, gitu ya, prestasinya jelas gitu. Oh, oke Pak, terima kasih. Kalau SNBP nggak bisa kan ada jalur SNBP Iya. yang tes kan. Jadi coba Setahu aku homeschooling nggak bisa SNBP sih. bisa nih. Ada siswa kita udah beberapa angkatan ini SNBP juga. Gitu. Oh, jadi nilai rapotnya valid, Kak? Bukan nilai rapot sih. Jadi patokannya kan dilihat prestasinya. Kalau prestasinya dia udah kelas kejuaraan dunia, maka nanti nilai rapotnya itu jadi syarat nomor 2 sebetulnya. Jadi atlet itu kan sebetulnya dapat privilege lah ya dari negara, walaupun kuotanya nggak banyak. Gitu. Ya, masing-masing kampus itu punya kriteria sendiri untuk SNBP. Tapi kalau yang universitas biasanya Pak Bandar kalau misalkan anak-anak homeschooling kayak gini bakalan lebih susah ketimbang anak-anak yang umum buat masuk kuliah tuh. Enggak juga sih, saya. Yang penting sekarang gini, bukan soal alma mater kalian dan sekolah mana, tapi quality dari diri kalian. Maksudnya kalian bangun quality kalian sejauh apa? Karena angkatan yang kemarin sebelum kalian itu ada yang keterima kedokteran. Gitu ya, selama ini anak homeschooling tapi kan nggak bisa keterima kedokteran, tapi dia bisa diterima. Namanya Rachel. Ya, angkatan tahun lalu 12. Ya, yang lulus tahun sekarang 2025, lulusan tahun 2000. Ya, so jangan pernah kecil hati sih kalau kalian merasa kalian homeschooling nggak bisa apa. Nggak juga gitu. Peluang-peluang tuh ada aja buat anak-anak yang memang kalian punya quality yang bagus. So tingkatin quality kalian aja. Kak Bandar nggak pernah tuh dalam kerja, misalkan Kak Bandar lulusan dari sebuah provinsi yang nggak pernah diperhitungkan di Lampung. Tuh Kak Bandar bisa berquality dengan orang-orang Bandung di sini dan sama tuh grade-nya. Gitu. Kak Bandar nggak pernah minder dan Kak Bandar nggak pernah merasa bahwa Kak Bandar lebih dari mereka, enggak sih. Tunjukin aja hasil kalian aja. Itu aja sih, simpel. Ya kan? Oke. Jelas ya? Ya, kita absen.